Baru kita mulai bangun. Kalau di tangannya berdiri. Ya itu dihitung 5 tahun mengabdi itu sejak saya diangkat sebagai asisten tetap di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan kemudian sampai sekarang masih berkecimpung di dunia pendidikan tinggi terutama. Jadi saya aktif juga di samping di Universitas Brawijaya juga di berbagai kegiatan yang lain. Termasuk di Universitas Brawijaya memang saya menjabat mulai pembantu dekan 1, pembantu dekan 3 sampai jadi rektor itu terus menerus. Nah, setelah itu juga berkecimpung di Dinas Pendidikan Tinggi dan kemudian juga di BPTB dan juga di BAN-PT dalam rangka akreditasi nasional pendidikan tinggi. Nah, selama memimpin Pak sampai sekarang untuk termasuk membangun Unitri ini, catatannya apa Pak? Catatannya Pak? Catatannya jenengan selama membangun Unitri. Jadi memang lain sekali. Jadi kalau saya sebagai pegawai negeri sipil, saya berdewah pemerintah pegawai negeri. Tetapi di swasta ini tentunya perjuangannya lain. Karena semuanya harus mandiri dan semua dana harus diperoleh pemerintah membantu tetapi tidak banyak, tetapi dalam upaya sendiri. Dan bagaimana tentunya saya mempunyai pengalaman bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak sangat tergantung pada dana. Saya bisa membuktikan bahwa dengan uang kuliah yang tidak besar, tapi saya juga bisa berhasil membangun berbagai fasilitas, baik fasilitas laboratorium di lapangan yang luasnya 8 hektar di Wagir. Di sini ada 1 hektar, ada 2 hektar di Telaga Mas ini. Dengan demikian juga apa artinya bahwa pendidikan tidak harus mahal. Pendidikan walaupun tidak mahal, tidak ada kaitan dengan kualitas. Karena dengan uang yang tidak banyak itu bisa juga mencapai akreditasi program studi yang unggul. Ada yang unggul, ada yang sangat baik, ada yang baik. Itulah yang saya lakukan dengan pengalaman bahwa sebenarnya tidak benar kalau pendidikan itu harus mahal. So very famous. I already had so much. Hari ini terima kasih banyak. Oke. Indonesia. Hai, saya sudah lama sama-sama keluarga. Ikut proyek. Selamat. Ini kan ide dari beberapa mahasiswa bimbingan ya, karena kita sudah 50 tahun lebih jadi dosen, lalu mereka pengen ngangsu pengalaman, juga kita menuturkan. Sebenarnya kita sudah buat buku, nanti ada bukunya bagaimana apa yang kita lakukan, mulai dari mulai dari sekolah dasar, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Kita nanti kalau bukunya kita berikan nanti. Apa Pak catatan-catatan jenengan selama 50 tahun dalam pengabdian dunia pendidikan ini Pak? Ini kunci yang menurut saya paling enggak perbedaan mahasiswa zaman saya mulai masuk tahun 69 dengan saya itu adalah
kemauan ya, kemauan. Kalau dulu mungkin karena fasilitas sangat-sangat terbatas sehingga mahasiswa harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bahan-bahan kuliah, bahan bacaan dan sebagainya. Sekarang sebaliknya, dengan adanya fasilitas yang sudah sedemikian mudahnya, kok menurut kita, harapan kita mestinya membuat mereka makin mudah mencari sumber informasi. Tapi kenyataannya mereka menjadi makin malas, terutama makin malas membaca. Kan kita tahu bahwa orang Indonesia itu literasinya sangat di bawah sekali. Itu barangkali yang pesan saya untuk mahasiswa, bahwa membaca itu tidak bisa digantikan dengan YouTube, TikTok, tidak bisa ya. Membaca itu yang kurang. Perasaannya bagaimana Pak setelah 50 tahun ini, bagaimana perasaan dari Bapaknya? Apakah sangat puas melayani atau seperti apa ini? Ya pengalaman, barangkali pengalaman yang ingin saya sampaikan itu adalah, pertama, orang mungkin melihat saya Profesor Bambang itu semuanya mulus ya, semuanya mulus barangkali ya, mulai dari asisten ahli sampai guru besar, tapi sebenarnya tidak mulus, banyak halangan-halangan. Nah, itu yang kita tidak boleh putus asa karena halangan. Saya pernah frustasi juga karena beberapa halangan, tapi akhirnya dinasihati oleh bahkan mantan mahasiswa saya yang menasihati. Nah, itu yang pertama. Jadi hidup tidak mulus ya. Banyak halangan-halangan, makanya kita tidak boleh menyerah kepada halangan. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengarkan pengajian itu selalu Ustadz kan memberi tausiah bahwa kalau kita berdoa ya, kalau tidak dikabulkan itu berarti Tuhan memberi yang lebih baik kan gitu. Tapi itu kan hanya teori-teori gitu ya, tapi kalau kita semua mengalami sendiri. Jadi bahwa kalau saya ingin sesuatu, rasanya semuanya sudah saya penuhi, tapi kok nggak berhasil, nah, ternyata Tuhan memberi yang Lebih baik. nanti di buku itu ada, saya ceritakan ada. Pak, kalau terkait dengan Unitri, jenengan kan termasuk yang menggawangi, membidani Pak. Unitri saya belajar. Prosesnya gimana Pak, jenengan sampai saat ini Pak? Jadi Unitri itu gabungan 3 ide ya. Ide pertama dari Profesor Sri Kumaranese, itu tahun 80-an ya, banyak PTS perguruan tinggi swasta ya. Nah, penghasilan dosen sangat sedikit sekali kurang, sehingga dosen negeri itu hampir tidak pernah di Malang. Jadi Senin di Banyuwangi, Selasa di Jember, Rabu di Surabaya, terus gitu. Nah, akhirnya Profesor Sri punya ide, daripada kita dimanfaatkan orang lain, kenapa kita nggak membuat sendiri, sehingga kita tidak usah melulur ke Jawa Timur. Itu idenya Profesor Sri Kumaranese. Waktu itu ya saya masih tidak seberapa menyambut ya. Kemudian saya ketemu Profesor Bambang, Bu Retno ya, punya ide juga. Pada waktu tahun 80 itu membuat perguruan tinggi itu gampang sekali. Mimpi sekarang, besok membuat surat izin, 1 minggu sudah keluar izin, kan gitu kan. Tidak punya gedung, tidak punya dosen, tidak semua. Waktu itu Profesor Bambang jadi dekan Fakultas Pertanian. Maka dia bilang, ya kalau membuat perguruan tinggi, ya syarat minimal itu harus dipenuhi. Jadi kita harus punya dosen, punya gedung walaupun nyewa, punya lab, punya perpustakaan. Nah, kemudian saya, nah karena saya berasal dari orang tua saya itu orang petani, jauh tidak mampu ya, saya mempunyai keinginan untuk mendirikan universitas yang semua orang bisa masuk asal mempunyai keinginan ya. Pada waktu itu PTS masih mahal, sehingga saya ingin membantu untuk teman-teman yang kurang beruntung dalam bidang ekonomi. Yang punya uang silahkan bayar, yang tidak punya uang ya silahkan kita tampung aja, kan gitu aja. Dari 3 ide itu lalu muncullah Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Kita idenya Pak Bambang Bu Retno juga kita tampung. Jadi tahun 87 kita belum punya universitas, kita sudah punya dosen, sudah nyewa gedung, punya lab. Baru tahun 90 kita ngajukan izin. Tapi waktu itu ada moratorium sehingga nggak boleh universitas, jadilah sekolah tinggi. Nah, kemudian ide saya SPP-nya relatif terjangkau. SPP kita sekarang 2,5 juta per semester ya.
Kemudian 50% mahasiswa Tribuana ini tidak bayar SPP. Jadi kalau kita punya sekarang 7.000, itu lebih dari 3.500 itu tidak bayar SPP. Pak puas Pak Bambang, Pak Wani, puaskah dengan proses posisi Unitri saat ini Pak? Ya namanya manusia tidak akan pernah puas, tapi kita tetap mensyukuri ya, karena kalau sudah berpuas diri karena saya punya keinginan pada suatu saat ya siapapun bisa masuk Tribuana. Kalaupun nggak punya uang ya masuk, yang punya uang masuk, itu cita-cita kita. Sekarang walaupun kita sudah bisa, tapi kan masih tanda petik hanya sekolah tidak bayar, tapi pada suatu saat kita ingin justru memberi uang pada mereka untuk dibayarkan sekolah. Itu keinginan kita. Atau tribute layak dianugerahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Bambang Guritno dan Profesor Insinyur Hadi Utama PSD yang telah berkontribusi nyata dalam dunia pendidikan selama 50 tahun sejak tahun 1974 hingga 2024. Beliau berdua berprofesi sebagai pengajar, pendidik, peneliti dan pengabdi yang berhasil mencerdaskan dan menghasilkan anak bangsa yang berkarya di berbagai lapisan masyarakat. Penganugerahan tribute kepada beliau disampaikan bersamaan dengan kegiatan seminar internasional yang diselenggarakan tanggal 2 dan 3 Juni 2024. Prestasi Prof. Bambang Guritno, selain sebagai akademisi, beliau pernah menjabat Rektor Universitas Brawijaya periode 2002-2006. Beliau sebagai peneliti Kasava dan bidang pertanian yang karyanya banyak dipublikasikan, baik di jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga penulis buku ajar dan prosiding yang banyak disitasi oleh berbagai kalangan. Debutnya di dunia pendidikan tidak diragukan lagi hingga sekarang. Di usianya yang ke-79 tahun, beliau masih dipercaya menjadi anggota Majelis Wali Amanat atau MWA di Universitas Negeri Malang. Sedangkan Profesor Wani Hadi Utama meniti karir sebagai dosen sejak 1974. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UPI dan Rektor Unitri 2001 hingga 2017. Dan menempati peringkat 69 Indonesia Top 10.000 Saintis kategori subjek engineering dan teknologi. Beliau sebagai penyusun agenda riset Provinsi Jawa Timur dan penyusun rencana pengelolaan DAS terpadu DAS Kaliberantas, penggagas berbagai organisasi profesi, diantaranya Asosiasi Belajar Indonesia, dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Unitri memberikan penghargaan kepada beliau berdua yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang luar biasa sebagai teladan yang dapat menginspirasi masyarakat luas, khususnya mahasiswa yang pernah diajar dan menjadi bimbingan beliau. Sampai sekarang, alumni yang pernah diajar dan dibimbingnya banyak yang berhasil dan sukses. Bahkan mereka menduduki jabatan strategis di berbagai instansi ataupun perusahaan bergengsi.